你传噩耗的吧？我是来代购的，在这场中，所有努力。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama kami di channel Lalajo Anime. Pada video kali ini kita kembali akan membahas alur cerita Donghua War God System. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alurnya. 放心吧，我直接去谈。 Di video sebelumnya Anlin ditugaskan bersama dengan ketua kelas dan Siolan. Mereka harus membereskan masalah dan menangkap Raja Siluman. Kemudian saat akan berangkat, Anlin mendapatkan sedikit masalah. Namun beruntung ia masih selamat berkat jurusnya. Setelah itu mereka dijemput oleh seorang wanita yang bernama Yan Lingling. 呼叫总部，接到监视了，只有3秒。都是汉修国人，友情提醒。跟我来。 Cerita dilanjutkan saat mereka sampai di markas aliansi praktisioner. Mereka disambut oleh presiden aliansi yang bernama Yuan. Di sana Anlin sangat terkejut karena wanita itu adalah seorang bintang terkenal di dunia fana. Yuan memberitahu tempat itu adalah markas pesawat luar angkasa terbesar di negerinya. Markas didedikasikan untuk mengirim pasukan elit ke berbagai medan perang. Berkumpulnya 8 orang ahli bela diri. Dengan batasan penyerapan spiritual adalah untuk melaksanakan misi peperangan. Anlin sedikit kebingungan karena ia ditugaskan untuk menangkap Raja Siluman laba-laba bermata 100. Mereka sedikit menertawakan Anlin yang tidak mengetahui apapun, karena misi hari ini adalah membasmi aliran iblis, sedangkan misi laba-laba mata 100 telah mereka tangkap beberapa hari yang lalu. Dan begitu juga Menara Zhenyao sudah pulih seperti sedia kala. Pria berjas hitam itu adalah pejabat aliansi praktisioner. Ia bernama Tian Shiguo. Tian mengatakan mereka sangat menyambut Anlin. Tapi sekarang tugasnya adalah mengantar Anlin dan teman-temannya pulang kembali ke dunia spiritual. Anlin tidak menerima begitu saja. Ia meminta penjelasan dari mereka. Tian memberitahu laba-laba bermata 100 sangatlah berbahaya. Ia sudah berkali-kali meminta Dewa Mingyuan untuk mengutus orang ke dunia fana. Namun Dewa selalu mengatakan belum waktunya dan acuh tak acuh. Hingga pada akhirnya Tian terpaksa bertindak sendiri melawan bahaya. Kemudian ia bertanya pada mereka bertiga, akankah dianggap apa pertemanan antara dunia ini? Mendengar dewanya adalah Mingyuan, Anlin pun jadi sedikit kebingungan. Tian berharap mendapatkan bantuan dari Mingyuan sendiri. Namun karena yang datang hanyalah Anlin dan teman-temannya, Tian malah menganggap mereka adalah bentara paling lemah yang pernah ia temui. Belum lagi Yuan mengatakan mungkin aliansi langit mengutus mereka hanyalah untuk memberikan pengalaman, sekaligus adalah aksi kebaikan munafik terhadap dunia manusia. Lalu Yuan juga meminta mereka memberitahu Dewa untuk tidak mencampuri dunia fana lagi. Mulai sekarang urusan dunia fana mereka akan selesaikan sendiri. Tidak lama ada sebuah peringatan yang mengatakan munculnya kesatria klan darah di garis depan nomor 4 di medan perang. Di sana ketua kelas dan Anlin mencoba membantu mereka. Namun mereka tidak dianggap dan malah disuruh pulang. Kemudian tiba-tiba Tian menyerang mereka. Beruntung ketua kelas masih sempat menahan serangan tersebut. Lalu ketua kelas menyarankan mereka untuk bertanding. Jika ia berhasil menang, maka para aliansi harus memperbolehkan mereka untuk ikut bertarung. Di sana Yuan dengan sombongnya mengatakan bahwa ketua kelas bukanlah tandingan mereka. Tidak lama sistem memberikan nasihat strategi pada Anlin. Ia menyuruh Anlin untuk menggantikan ketua kelas. Setelah itu, Anlin harus lakukan serangan mendadak, memanfaatkan ketika mereka meremehkannya untuk meraih kemenangan.
Saat Anlin menantang Tian untuk bertarung, secara tiba-tiba Ling Ling menyerang Anlin. Ia mengatakan sebelum bertarung dengan ayahnya, Anlin harus melawannya dulu. Pada awalnya Tian amat sombong karena ia percaya Ling Ling adalah anak jenius yang terlahir 100 tahun sekali. Akan tetapi, Anlin adalah ahlinya menghajar seorang yang jenius. Kemudian saat ada kesempatan, Anlin langsung mengarahkan pada Tian. Di saat itu, ia memakai jurus pembuat menangis. Namun serangannya ditahan oleh Yuan, tapi efeknya tetap dirasakan oleh Tian. Dengan begitu, mereka menyadari kekuatan Anlin sangatlah tidak biasa. Tetapi Yuan masih mempunyai kecurigaan terhadap mereka. Jadi ia akan menguji Anlin untuk menahan serangan jiwanya. Jika ia berhasil, maka mereka boleh ikut bergabung. Saat Yuan melancarkan serangannya, Ling Ling masih ingin menyerang Anlin. Namun ia malah terkena serangan jiwa Yuan. Kemudian untuk menyelamatkannya, Anlin pun memakai kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi adalah kekuatan penekan roh. Jurus itu berasal dari kesadaran alam semesta. Kekuatannya ditentukan oleh batasan dan kekuatan roh itu sendiri. Ketika Anlin mengaktifkan jurus itu, maka Anlin adalah pemilik keteguhan paling tinggi di dunia. Setelah itu, semua sadar bahwa Anlin benar-benar kuat. Lalu sebagai bonusnya, Anlin boleh meminta apapun pada Yuan. Dan Anlin diperbolehkan untuk meminta yang berlebihan. Ternyata Anlin hanya meminta Yuan membantu membayar jasa titipnya saja. Kemudian Tian pun tiba-tiba menjadi baik pada Anlin. Bahkan ia mempasangkannya dengan anaknya Ling Ling. Lalu sistem memberitahu Anlin telah berhasil menyelesaikan pencapaian spesial. Yang pertama, Anlin menjadi idola sendiri menjadi penggemar. Kedua, membuat orang yang merendahkannya jadi meremehkan diri sendiri. Untuk itu, sistem memberikannya hadiah, yaitu meningkatkan ilmu dewa dari tingkat dasar jadi tingkat menengah. Sesampainya di medan perang keempat yang disebut Desa Hantu, terlihat aliansi iblis bersiap memburu mereka berdua. Sebelum itu, Ling Ling memberitahu ia harus memastikan jumlah, kondisi, dan kekuatan musuh agar markas bisa membuat rencana untuk melawan mereka. Titik itu adalah portal yang terhubung dengan markas. Minta bantuan atau mundur semuanya dari sana. Tidak lama, musuh pun mulai bergerak dengan kabut penelan nyawa. Sistem memberitahu jika Anlin memakai jurus teratai tanah, maka ia bisa menawar efek racun dari kabut tersebut. Dan menggunakan kekuatan ilahi, maka otomatis Anlin akan bisa melihat dalam kabut. Dengan cepat Anlin pun beraksi. Di sana ia memakai jurus pembuat menangis untuk mengacaukan mereka. Kembali ke markas, Xiaolan meminta izin untuk membantu Anlin, tetapi ia ditahan karena takutnya akan merusak posisi perang. Namun, ia khawatir dengan perkataan dari Ming Yuan. Jadi, ia bersikeras untuk segera membantu Anlin di sana. Tidak lama setelah mereka pergi, peringatan memberitahu laporan dari medan perang pertama. Muncul seorang musuh misterius dengan batasan tidak teridentifikasi. Markas harus segera mengirimkan bantuan secepat mungkin. Di saat seseorang akan masuk portalnya, tiba-tiba
不错，加上刚抓的死， Muncul wanita misterius yang menyerang dan menangkap mereka. 虚惊。 Kembali pada Anlin, Xiaolan dan ketua kelas berhasil sampai di sana. 我发现我有危险了。我饱和支援，第三战场失联。失联？ Lalu mereka dikejutkan dengan putus koneksi dengan markas utama. Dengan kata lain disebabkan oleh penyerangan wanita misterius tadi. Dan tiba-tiba di sini semuanya hampir dibuat tidak berdaya oleh aliansi iblis. Beruntung ketua kelas masih bisa bertahan. Di saat itu Anlin mengaktifkan kekuatan ilahinya sehingga membalikkan keadaan. Akan tetapi masalah masih belum selesai. Anlin ditarik ke dimensi lain oleh wanita tadi. Peri sistem memberitahu Anlin sedang menghadapi masalah. Apakah ia ingin menggunakan plugin? Sistem menyarankan untuk menggunakan plugin tingkat dewa yang diberikan oleh Liu sebelumnya. Sesaat setelah membacakan mantra, Liu pun akhirnya datang. Ia dengan cepat membereskan aliansi yang berada di luar dimensi. Kemudian ia membawa mereka ikut bersamanya. Namun masalah besar baru saja dimulai. Wanita itu mengetahui cincin itu adalah senjata dewa yang bernama Shimeru. Pemakai cincin itu bisa menembus ruang dan waktu. Ia juga tahu Liu adalah anak dari Liu Mingxuan, sang dewa pedang dari dunia spiritual. Dan ternyata Liu juga mengetahui wanita tersebut. Ia adalah raja kebenaran ketiga dari klan sayap hitam yang bernama Anye. Lalu di saat Liu lengah, Anye tiba-tiba menyerangnya dengan menggunakan ruang dimensi. Dan secara kebetulan bunga yang berada di kepala Anlin terbangun. Ia tidak sadar kekuatannya telah membakar tangan Anye. Kemudian Liu membalas serangan kejutan barusan. Tidak lama Anye mengeluarkan senjata dewa yang bernama Shengxie. Tujuan Anye datang ke dunia fana berdasarkan niat dewa. Ia akan membunuh seorang manusia fana dengan 3 senjata dewa. Dan targetnya adalah Anlin. Di sini keempat temannya pun tidak bisa berbuat apapun. Mereka tertahan oleh kekuatan penekan roh yang tinggi. Sampai sistem memberitahu Anlin situasinya sangat buruk. Pedang itu bisa melawan hukum yang ada, bahkan bisa membunuh sistem sendiri. Namun terlihat Anye juga kewalahan setelah menggunakan ketiga senjata tersebut. Anye memberitahu ada dewa berkata ia harus menghabisi dia yang bukan dari dunia ini. Kembali pada Anlin saat ia kesakitan. Tidak lama sistem memberikan sebuah pilihan. Jika Anlin mau mengorbankan 1/5 umurnya, maka Anlin akan mendapatkan kekuatan tiada batas. Tentu saja Anlin langsung menerimanya. Namun tiba-tiba terlihat seorang peri yang menekan tombol tidak. Saat sadar, Anlin berada di lautan Qi dalam tubuhnya. Terlihat peri sistem telah ditelan oleh pedang dewa untuk memutuskan hubungan antara peri sistem dan Anlin. Dalam proses ini mereka berdua sama-sama merasa kesakitan. Tidak lama keluarlah peri tadi.
Ia mengatakan Anlin tidak boleh mendekatinya karena risikonya ia juga akan terperangkap dalam malapetaka. Peri itu berasal dari dunia lain. Ia bernama Tina. Dalam malapetaka surgawi di masa depan, mereka berdua kehilangan semuanya. Untuk itulah peri menggunakan seluruh kekuatannya untuk datang ke dunia Anlin. Ia ingin menuliskan kembali takdir dan ingin Anlin tetap hidup. Demi membantu Anlin mengalahkan musuh, ia berubah menjadi peri sistem dan melatihnya. Tapi semakin banyak jejak yang peri tinggalkan di dunia itu, maka semakin cepat pula ia akan menghilang. Secara bersamaan, ingatan saat bersama dengan Tina pun dihapus oleh langit. Saat itu, Anlin baru sadar ternyata Tina selama ini selalu berada di sisinya. Untuk itu, ia tidak ingin kehilangan Tina. Kemudian untuk melawan malapetaka, ia memakai jurus jari penghancur surgawi. Tidak lama, Anlin pun tersadar kembali. Ia sangat kebingungan ternyata teman-temannya tidak sadarkan diri. Dan ternyata Tina juga masih belum menghilang karena malapetaka sesungguhnya masih ada. Untuk itu Tina memberikan saran terakhir kalinya. Langkah pertama Anlin harus menggunakan kekuatan ilahi untuk mengakui sisi senjata dewa. Paku penembus dimensi adalah senjata khusus untuk menghancurkan mantra dan segel. Namun, ketiga senjata dewa itu sangatlah sulit dijinakkan. Setelah berhasil menjinakkan ketiga senjatanya, pertama-tama Anlin harus menggunakan paku penembus untuk menaklukkan papan pembunuh bintang surgawi. Dengan cara itu, tahap pertama berhasil Anlin hentikan. Kemudian Anlin harus menggunakan pedang dewa untuk menghancurkan malapetaka. Dan akhirnya Anlin berhasil menggagalkan rencana Anye. Tetapi ia tetap kehilangan Tina dalam dirinya. Namun sebelum pergi, Tina memberikan tugas terakhir untuk Anlin. Tugasnya adalah pergi ke kerajaan peri. Anlin harus mencari Tina yang berada di ruang dan waktu. Untuk Tina, Anlin pun menerima tugas tersebut. Setelah itu, Anlin mendapatkan 3 senjata dewa yang legendaris. Namun, ia masih belum sepenuhnya menguasai mereka. Sekarang, baik di dunia fana dan dunia spiritual, Anlin selalu dipuji. Tapi ia tidak pernah merasa bahagia. Di sisi lain, Anye sudah ditangkap dan akan diinterogasi. Sekarang Anlin yakin di dunia ini ada musuh yang sangat kuat. Untuk itu, ia harus berlatih dengan giat. Tidak lama, Anlin mendapatkan jurus pengendali petir dan sebuah pesan dari Tina. Sebagian besar, Anlin kehilangan ingatan tentang Tina. Tapi ia masih tetap ingat dengan Tina. Jadi bagaimanakah perjalanan Anlin ke kerajaan peri untuk menemui Tina? Kita lanjutkan lagi cerita Donghua ini di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.